Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen operasional yang akan membahas tentang manajemen persediaan. Sebelumnya, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dengan pemberian nikmat itulah kita bisa beraktivitas hingga hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Lalu yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi, dan khususnya yang saya hormati Bapak Hendra Permadi STMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen operasional. Baik, tentang manajemen persediaan. Yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu manajemen persediaan atau apa itu definisi dari manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan itu adalah proses pengelolaan dan pengawasan stok barang atau material yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan produksi, sambil meminimalkan biaya penyimpanan dan risiko keuangan. Nah, manajemen persediaan juga adalah proses pengelolaan dan pengawasan stok barang atau material yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang tadi tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan produksi sambil meminimalkan biaya penyimpanan dan risiko keusangan. Nah, berikut beberapa aspek dalam manajemen persediaan, meliputi yang pertama ada perencanaan, yaitu memperkirakan kebutuhan barang di masa depan. Lalu yang kedua, pengadaan, yaitu proses pembelian atau produksi barang. Lalu yang ketiga, penyimpanan, yaitu menjaga kondisi dan keamanan barang di gudang. Lalu yang keempat, pengendalian, yaitu memantau tingkat persediaan dan pergerakannya. Lalu yang kelima, optimalisasi, yaitu menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan risiko kehabisan stok. Lalu yang keenam, sistem informasi, yaitu menggunakan teknologi untuk melacak dan mengelola persediaan secara efisien. Nah, manajemen persediaan yang efektif itu dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu setelah kita membahas definisi, kita akan membahas tentang apa tujuan dari manajemen persediaan. Nah, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk mengoptimalkan tingkat persediaan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Nah, berikut mari kita bahas tujuan-tujuan spesifik dari manajemen persediaan secara lebih rinci. Yang pertama, memastikan ketersediaan barang, yaitu menjamin bahwa produk atau bahan baku itu selalu tersedia saat dibutuhkan dan menghindari situasi kehabisan stok yang dapat mengakibatkan hilangnya penjualan atau gangguan produksi. Lalu yang kedua, meminimalkan biaya, yaitu mengurangi biaya penyimpanan dengan menjaga tingkat persediaan yang optimal, menurunkan biaya pemesanan dengan menentukan frekuensi dan jumlah pemesanan yang tepat, dan mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan yang berlebih atau utang. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan modal kerja, yaitu mengurangi jumlah modal yang terikat dalam persediaan dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu memastikan produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengurangi waktu tunggu pengiriman. Lalu yang kelima, mendukung kelancaran operasional, yaitu menjamin kelancaran proses produksi dengan ketersediaan bahan baku yang tepat dan mendukung efisiensi dalam proses distribusi dan logistik. Lalu yang keenam, mengurangi risiko, yaitu meminimalkan risiko keuangan atau kerusakan barang dan mengurangi risiko fluktuasi harga dengan pembelian yang tepat waktu. Lalu yang ketujuh, meningkatkan akurasi perencanaan, yaitu memberikan data yang akurat untuk peramalan permintaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan produksi dan pembelian. Lalu yang kedelapan, optimalisasi ruang penyimpanan, yaitu memanfaatkan ruang gudang secara efisien dan
mengurangi kebutuhan atau ruang penyimpanan tambahan. Lalu yang kesembilan, meningkatkan kinerja keuangan, yaitu meningkatkan perputaran persediaan, inventory turnover, dan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Lalu yang ke-10, mendukung pertumbuhan bisnis, yaitu memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan mendukung ekspansi bisnis dengan manajemen persediaan yang efisien. Lalu yang ke-10, kepatuhan dan kontrol, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri dan meningkatkan kontrol internal dan mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, manajemen persediaan yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen persediaan. Lalu yang selanjutnya adalah apa fungsi dari manajemen persediaan? Nah, fungsi manajemen persediaan itu mencakup berbagai aspek penting dalam penjangkauan stok barang. Nah, berikut adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi utama manajemen persediaan. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan atau planning, yaitu memperkirakan kebutuhan persediaan di masa depan, menetapkan target tingkat persediaan, dan merencanakan anggaran untuk pembelian dan penyimpanan. Lalu yang kedua, pengadaan, yaitu menentukan waktu dan jumlah pemesanan yang tepat, memilih pemasok yang sesuai, dan melakukan negosiasi harga dan syarat pembelian. Lalu yang ketiga, penerimaan, yaitu memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang diterima, mencatat penerimaan barang ke dalam sistem, dan menangani masalah ketidaksesuaian atau kerusakan barang. Lalu yang keempat, penyimpanan, storage, yaitu mengatur tata letak gudang untuk efisiensi, menjaga kondisi penyimpanan yang optimal, dan melakukan rotasi stok untuk menghindari keusangan. Lalu yang kelima, pengendalian atau kontrol, yaitu memantau tingkat persediaan secara berkala, melakukan stok opname atau inventarisasi fisik, dan mengidentifikasi dan menangani persediaan yang bergerak lambat atau usang. Lalu yang keenam, distribusi, yaitu mengatur pengiriman barang ke pelanggan atau antar gudang, mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman, dan memastikan ketepatan waktu dan akurasi pengiriman. Lalu yang ketujuh, pelaporan atau reporting, yaitu menyiapkan laporan di persediaan berkala, menganalisis performa manajemen persediaan, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedelapan, optimalisasi, yaitu menerapkan metode manajemen persediaan yang sesuai seperti JT, EOK, dan lain sebagainya, dan menyimbangkan antara biaya penyimpanan dan risiko kehabisan stok, dan mengoptimalkan tingkat persediaan untuk efisiensi modal kerja. Lalu yang kesembilan, keamanan atau security, yaitu melindungi persediaan dari pencurian atau kerusakan, menerapkan sistem keamanan dan pengawasan, dan mengelola akses ke area penyimpanan. Lalu yang ke-10, pemeliharaan atau maintenance, yaitu menjaga kualitas barang selama penyimpanan, melakukan perawatan rutin pada fasilitas penyimpanan, dan menangani barang yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus. Nah, fungsi-fungsi ini itu saling terkait dan bekerja sama untuk memastikan manajemen persediaan yang efektif dan efisien. Implementasi yang baik dari fungsi-fungsi ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan manajemen persediaan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan dan solusi dari manajemen persediaan. Nah, berikut akan saya jelaskan tantangan utama dalam manajemen persediaan beserta solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Tantangannya yaitu sulit memprediksi permintaan pelanggan dengan akurat. Solusinya, implementasi sistem peramalan canggih menggunakan analisis data dan AI. Meningkatkan kolaborasi dengan pelanggan untuk mendapatkan informasi permintaan lebih awal, dan menerapkan strategi persediaan yang fleksibel seperti pendekatan agile. Lalu yang kedua, keseimbangan tingkat persediaan. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kelebihan stok dan kekurangan stok. Solusi yang bisa digunakan menggunakan metode seperti just in time, JIT, atau Lean Inventory Management.
Lalu menerapkan sistem manajemen persediaan real time dan melakukan analisis ABC untuk memprioritaskan manajemen item kritis. Lalu yang ketiga, biaya penyimpanan yang tinggi, yaitu tantangannya berupa mengelola biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Solusinya optimalisasi tata letak gudang dan penggunaan ruang, implementasi sistem manajemen gudang untuk efisiensi, dan mengevaluasi opsi outsourcing untuk penyimpanan. Lalu yang keempat, keusangan produk. Tantangannya menghindari kerugian akibat produk yang usang atau kadaluarsa. Solusinya menerapkan sistem first in first out secara ketat, melakukan pemantauan rutin terhadap item yang bergerak lambat, dan mengembangkan strategi untuk mengelola produk mendekati kadaluarsa. Lalu yang kelima, gangguan rantai pasokan. Tantangannya mengatasi ketidakpastian dan gangguan dalam rantai pasokan. Solusinya diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko, membangun persediaan pengaman untuk item kritis, dan mengembangkan rencana kontingensi untuk berbagai skenario gangguan. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan itu memiliki banyak manfaat penting bagi perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa manfaat utama dari manajemen persediaan yang efektif. Yang pertama, ada optimalisasi biaya, yaitu mengurangi biaya penyimpanan, meminimalkan risiko kerusakan atau keusangan barang, dan menghindari kelebihan stok yang tidak perlu. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi operasional, yaitu memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi, mengurangi waktu tunggu dalam proses produksi, dan meningkatkan produktivitas keseluruhan. Lalu yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu memastikan produk tersedia saat dibutuhkan, mengurangi waktu pengiriman, dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu memberikan data akurat untuk perencanaan produksi, membantu dalam peramaian permintaan. Lalu yang ketiga, mendukung keputusan pembelian yang tepat. Lalu yang kelima, ada pengendalian keuangan, yaitu mengoptimalkan arus kas, mengurangi modal kerja yang terikat dalam persediaan, dan meningkatkan perputaran persediaan. Dan itu adalah manfaat-manfaat dari manajemen persediaan yang dapat kita peroleh apabila kita telah melakukan manajemen operasional yang sesuai dan efisien dan juga efektif. Nah, itu adalah pembahasan mengenai manajemen persediaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.